kita sambut dengan salam silaturahmi untuk Bapak Ustadz Kiai Haji Hilman Mubarok AA Roma Muda. Nah, silaturahmi dulu. Beliau betul kan? Ya, mirip banget ya dengan Bapak Haji Roma Irama. Ya, wah, masya Allah, hari ini kita bisa bersilaturahmi. Untuk itu, wow, kita akan silaturahmi dengan Bapak Kiai Haji Hilman Mubarok. Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pengatur waktu, pemindah acara yang cukup tampan mempesona, kita doakan beliau mudah-mudahan bahagia selalu. Bil khusus Bapak Kepala Sekolah yang kita cintai, yang paling ganteng, Bapak Bapak Rizwan SPD MM, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, tambah rezeki, tambah istri barokah. Tenang. Para guru yang Masya Allah, Subhanallah. Aku tuh dari isuk ini belum dahar apa-apa guys. Jadi lulus itu. Biasanya kalau kemana-mana ada driver, karena drivernya masih HS tadi. Di WA tuh diangkat, di telepon gak dibalas. Tenang. Di telepon gak diangkat, di WA gak dibalas. Akhirnya aku nyetir sendiri dari Parung Kuda ke sini, macet, terburu-buru juga karena aku nggak mau kalian kecewa. Akhirnya aku bisa nepi ke sini dan aku bahagia bisa memandang wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Oh benar. Karena orang yang berpuasa karena Allah, orang yang berpuasa mencari ridha Allah, maka haram neraka baginya. Ini seperti syairnya Syekh Siti Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah,
Kalau saya puasa, kalau saya ibadah karena saya takut neraka, bakar badan saya dengan neraka-Mu ya Allah. Kalau saya ibadah karena mau surga, haramkan surga bagi saya ya Allah. Jadi kita beribadah bukan karena mau surga, kita beribadah bukan takut neraka, semata-mata lillahi ta'ala. Urusan surga neraka itu mah bonus. Urusan ke surga neraka itu sebab akibat dari apa yang kita perbuat di dunia ini. Kalau dari kecil kamu belajar yang rajin, semangat, punya cita-cita yang bagus, insya Allah minimal nanti jadi manusia yang bermanfaat. Tapi ketika masa muda dihabiskan dengan jalan-jalan, hurakan, pergaulan-pergaulan gak jelas, maka dapat dipastikan masa tuanya berantakan. Walaupun orang tuanya kaya, walaupun orang tuanya terkenal, tapi kalau kamu tidak punya dasar ilmu, baik ilmu dunia terlebih ilmu agama, maka dapat dipastikan masa depan kita berantakan. Aku nggak mau kamu seperti itu. Maka di PGRI SMK S-nya itu apa Pak Haji? Oh, tenang selebel. Jadi di sini guys, aku barusan melihat ya kukurilingan itu. Ternyata di sini kamu dapat dua hal. Tenang. Yang pertama kamu dapat iptek, ilmu teknologi dan komunikasi. Ini sangat penting karena komunikasi itu luar biasa. Kalau kamu nggak bisa komunikasi dengan baik, wah, kamu anu suing maripuh ya guys. Dah mual jelas atuh tiap ngobrol, ini jelas akan menjadikan pertengkaran. Komunikasi dengan bahasa yang baik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, terutama bahasa hati. Ini yang paling sulit. Gak perlu orang berbicara, hanya dengan senyum saja kita paham. Oh, ternyata dia butuh duit. Ada bahasa yang masya Allah nggak ada di fakultas manapun, namanya bahasa hati, bahasa tubuh. Tapi kita mengerti, betul nggak? Ketika datang saudara kita matanya merah, apalagi terus wajahnya pikarunyangan ya, wajahnya sedih-sedih. Oh, sebentar lagi mau lebaran, kita paham, berarti dia butuh duit, betul tak? Tapi ketika wajahnya kayak begini nih, Semail, cerah, secerah breakful secara hatiku hari ini, maka dapat dipastikan walaupun kita tidak punya duit nggak apa-apa, yang penting hati kita bahagia. Tuh lihat wajah guru-guru kita, masya Allah. Ini wajah-wajah ahli surga, wajhun marihun. Ahli surga itu wajahnya bercahaya, wajahnya berseri. Jadi beda dengan ahli jabaniyah, baud, cemberut. Maka apapun kondisi kita, yang susah itu tersenyum di saat hati kita terluka. Tenang. Yang susah itu bikin orang ketawa di saat betul aku lapar. Kalau ceramah habis taraweh enak, udah udud, udah yang penting kan udud itu, udud.
kamu kamu suka udut? Kamu jangan bohong, ini bulan puasa. Kamu jangan melihat seorang kiai. Juga bangor dulu. Dari SMP mulai ngerokok, susulumputan itu, sembunyi-sembunyi karena takut dicarekan. Tapi akhirnya aku sadar, oh ternyata udut itu berbahaya. Berbahaya ketika tidak punya uang, kita nganyuk, ngutang gitu ya. Ya bahayanya itu bisa kan kalau urusan hutang, urusan duit itu saudara bisa jadi musuh. Baik, Bapak Guru, Ibu Guru yang cantik, yang ganteng, salam silaturahim untuk semuanya. Aku dari Parung Kuda, nggak apa-apa nggak nanya juga. Sengaja jauh-jauh ke sini diundang oleh ting sahan ngonang bukan yang nge-WA tadi. Wasilahnya ini Bapak Yudi, ini beliau yang nge-WA. Begini. Oke, gaskeun. Aku tadi habis sholat duhur teh mau langsung ke sini, ketiduran, bangun jam 2, langsung ke sini. PGRI 1 di mana? Tadi teh udah ke Cisaat, Pak, ke pasar. Pas buka Google Map, kok ini diarahkannya ke Hanap, ini ke jalur. Turun lagi ke sini, dari sini naik lagi ke atas. Masya Allah. Pas nyampe ke sini terbayar capekku, terbayar lelahku mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tadi udah pulang. Ngeunah manehna mah geus gawe balik aing dilakeun sampai buka. Tapi gimana puasanya, sudah ada yang bocor? Dah. Di rumah punya santri pantaran-pantaran beginilah, keluaran SMA udah banyak banget. Itu kalau ngajar begitu, kamu sehat? Sehat. Emang nggak bisa ya ngomong sehat gitu. Ya begitulah wanita. Jadi kita harus paham bahwa wanita itu diciptakan ya seperti itu. Mereka diciptakan untuk dicintai dan dilindungi. Cicing. Maka untuk para laki-laki, kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa kita tidak keluar dari termos, Pak. Kita tidak keluar dari dispenser, tapi kita lahir dari rahim seorang ibu, dan ibu kita adalah wanita. Ibu kita adalah perempuan. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Karena mereka ini kan makhluk halus. Tenang. Ya begitulah. Aduh, temu aja. Ramadan tahun ini spesial ya, luar biasa tahun ini, Masya Allah. Setiap ngabuburit pasti turun hujan, bahagia selalu. Pokoknya puasa kita itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi bagaimana puasa kita diterima oleh Allah. Dalam kitab Turatun Nasihin, Neng, oh mbak ganti tuh, teteh, ayang. Dalam kitab Turatun Nasihin, puasa itu terbagi 3 tingkatan. Satu, ada puasa awam. Puasa apa? Puasa apa? Awam itu puasa orang awam, orang-orang kita yang sekedar menahan lapar dan tapi matanya nggak dijaga, telinganya nggak dijaga, ucapannya nggak dijaga. Itu namanya puasa. Lah kita seneng banget begitu jam 5:30 itu makanan ya di meja, ada gorengan, bakwan,
es buah, ada rujak bancet, numpuk semua. Seneng nggak mau buka? Datang adzan, Allah, belum sampai bar, itu bakwan habis 6. Bahagia kita, terima kasih ya Allah. Allah kasih kita 2 kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. 1, gembira di saat berbuka. Yang kedua, gembira di saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, pada puasa namanya puasa awam. Yang kedua, puasa khusus. Biasanya ini tingkatannya tingkatan para anbiya, tingkatan orang-orang soleh. Puasanya mereka itu kalau di hati mereka ada dunia, ada selain Allah, maka mereka bilang puasanya batal. Kita nggak akan bisa seperti itu. Minimal senggol dong. Minimal ngomong minim itu mata dijaga. Maka bulan Ramadan ini dari tanggal pertama itu dari ba'da subuh pasti tidur. Habis sholat subuh tidur, bangun duhur sholat tidur lagi, bangun asar enggak ngabuburit. Jadi kenapa saya banyak tidur? Menjaga mata. takut itu udah ditambah pegawaian emang jadi udah WS gitu. Paling sibuknya malam habis buka taraweh, pasaran kitab dari jam 8 sampai jam 12. Pasaran kitab baru selesai taparukan kemarin, alhamdulillah. Kalau pagi sampai sore ya begini, ngomong juga Pak Belit. Karena nutrisi nggak ada. Nutrisi di badan, air, makanan 4 sehat 5 sebeh, 4 sehat 5 sempurna. Orang kalau kurang nutrisi begini, makanya pelan-pelan. Biar kamu nggak tunuh, bagaimana kalau kita menyanyi bersama-sama? Apakah setuju? Baik. Di sini ada 2 lagu yang aku ingin tawarkan. Yang pertama ada judulnya Talak Tilu. Yang kedua ada Buah Kaung Raranggayan. Tidak Rika, tidak. Aku akan membawakan lagu-lagu dari Rhoma Irama. Yes, pokoknya kamu mah dengerin aja. Kalau bisa boleh nyanyi, nutup bisa lebih baik menjedok daripada pales, karena suasana akan berantakan. Daripada tidur. Oke, lagu pertama judulnya Takwa. Musrik. Tepuk tangan. Miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Tangannya di atas.
Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran. Miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Kehola lain lagi cangkeng report. Ya. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Haus. Mama bilang sabar. Ya, aku juga mau bilang tenang. Begitulah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Itu fi'il amar bermakna perintah. Ittaqullah, bertakwalah kepada, dan jangan Anda mati kecuali dengan membawa iman dan Islam. Ada yang lebih mahal dalam hidup ini daripada harta. Ada yang lebih mahal dalam hidup ini daripada jabatan, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena kita sadar hidup ini tidak ada yang abadi. Betul. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, Bapak RW, Pak Kepala, Pak Kiai, astagfirullahaladzim, khusus kepala sekolah, khusus ibu guru, bapak guru, dan Pak Kiai, bukan mati, wafat. Nanti kalau ayang dengar kabar Roma Muda wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Ya jangan sekarang, amin amin. Nanti nggak ada yang abadi. Mama, aduh cari cingwai ditanya. Mama, mudah-mudahan ibu guru, mama kita, ini kan ibu kita, betul? Ibu kita, awas kamu nggak boleh bilang urut. Tahu urut? Bekas. Nanti keluar dari sini ketemu sama ibu guru, ketemu sama bapak guru, itu kan bekas guru saya. Hati. Kalau Anda berkata itu bekas guru saya, maka semua keberkahan ilmu yang telah dia berikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang gelarnya
hebat, S1, S2, S3, doktor, profesor, tapi hidupnya tidak bahagia. Ilmunya nggak berkah. Ada yang begitu? Banyak. Gelarnya sarjana. Tapi terjadi nanaon, lakukan tahlil acan. Oh, ada apa nih? Berarti dia kurang mendapat keberkahan dari guru. Ketika guru sudah tidak ridho, jelas Allah pun tidak akan. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Bab. Mal benar. Aduh, tepuk tangan untuk ibu dan bapak guru kita. Orang hebat bisa melahirkan satu orang guru, tapi seorang guru akan melahirkan banyak orang-orang hebat. Ngerti itu? Iya ya, nyetai ceramah memeh dahar teh hese asup. Orang hebat bisa melahirkan seorang guru, tapi seorang guru akan melahirkan ribuan orang hebat. Tuh lihat Aristoteles, Roy Martin, itu mah lain ilmuwan le. Thomas Alva Edison, siapa dia? Mang Thomas siapa? Penemu lampu listrik. Itu berkat karya ilmiah Mang Thomas. Kita merasakan manfaatnya dengan adanya setrum. Sok kalau nggak ada Mang Edi, itu nama aslinya Mang Edi Alva Edison. Itu kalau orang Sunda nama Thomas Alva Edison pasti panggilannya Edi, pasti Edi itu. Nggak mungkin Samson. Orang-orang hebat, walaupun dia non muslim, bukan orang Islam, kita nggak perlu membahas hal-hal yang seperti itu. Yang penting nilai kemanfaatannya bermanfaat untuk ya minimal untuk keluarga. Keluarga itu manfaat. Ibu bikin kue molor. Kalau kita belum bisa bermanfaat untuk dunia, minimal untuk negara. Untuk negara kita belum bisa berkontribusi, minimal untuk keluarga juga belum bisa berkontribusi, minimal untuk diri sendiri. Jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang berdiri di atas kakinya sendiri, bukan di atas kaki orang lain. Orang muda, anak muda yang hebat, yang berkata inilah saya, bukan inilah bapak saya. Semangat, 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 semangat. The great, be careful, the man sister you are, but also. Lain iya ngerti tuh. Bio ngapal kena di harap. Jadi kita harus hati-hati karena zaman sekarang ini tuh kan yang jadi pabelit. Zaman sekarang itu persaingannya luar. Tanya sama abah guru kita, sama umi guru, sama mamah kita. Dulu tahun 90 punya ijazah SMA, keren. Tahun 90 lulusan SMP, keren. Lulusan SMA luar, lulusan sarjana ditunggu kembang desa. Dulu tahun 90, 80, sekarang S1 balata. Artinya apa? Bukan cuma akademisnya saja, tapi skillnya yang harus kita kuasai. Belajar. Kalau guru kamu S1, kamu S2. Kalau orang tua kamu sarjana, kamu nanti jadi doktor. Amin.
Gantungkan cita-citamu setinggi, karena cita-cita berawal dari, maka perbanyak. Ini ilmuwan geblok ini. Cita-cita berawal dari mimpi, maka perbanyak tidur. Atur kira sukses. Nah, ya sukses. Tahu sukses? Isuk-isuk HS. Itu sukses. Maaf. Dinda sayang, masuk aja sini. Masuk sini. Mau di situ aja. Ah ya udah. Itu murid AA nyusul dari itu dari mana? Cikembar. Dari Cikembar, kebetulan lagi di Limus Nunggal. Tadi di Sarelok. Iya. Aku ngerti kok, aku ngerti. Aku cuma ingin kamu bawel aja. Aku tahu. Laki-laki itu begitu, walaupun dia tahu tapi mereka pura-pura salah, betul? Itu laki-laki, karena makhluk ini konsepnya satu, mereka tidak pernah. Dan kalaupun mereka salah, kembali ke konsep pertama, mereka tidak. Maka kita laki-laki yang harus pura-pura. Begitu. Jadi real. Baik sayangku, cintaku. Kalau bahasa Islamnya itu bukan puasa sebetulnya, saum. Kalau puasa itu dari bahasa Sangsekerta. Puasa strip pasa, artinya mati geni. Yang belajar sejarah pasti tahu tuh. Puasa itu asal kata dari pasa, artinya mati geni. Siapa yang pernah mati geni? Siddhartha Gautama, penemu agama. Oh itu, salah. Tapi mereka nggak mungkin disalahkan. Buddha, kok Islam sih? Siddhartha Gautama itu yang diuk begini tah. Diuknya gimana ya? Gini ya kalau nggak salah ya. Itu dia sedang mati geni, tapa. Doing Itunya mati geni mah tuh tapa, meditasi. Lain mediasi. Kalau mediasi mah ada mediasi, ada ini beda. Kalau mediasi mah ngobrol nutu anges-anges, itu mediasi namanya. Kalau meditasi itu mengosongkan jiwa dan raga menghadap Sang Pencipta. Oke, ketahuilah bahwa Islam agama yang paling benar. Inna dina indallahil. Kenapa Islam agama yang paling benar? Karena Islam punya kitab suci yang paling benar. Maaf, walaupun di dunia ada 4 kitab suci yang diturunkan, Taurat, Jabur, Injil, dan tapi yang 3 ini, maaf, untuk sekarang sudah terkontaminasi oleh campur tangan manusia. Beda dengan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Allah berfirman, aku menurunkan dan aku juga yang menjaga Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat. Pertama, sebuah kitab dikatakan suci apabila satu, tulis, kitab suci dikatakan suci apabila satu, sesuai dengan fitrah pemeluknya, sesuai dengan fitrah Lihat, dalam Islam nikah boleh enggak? Dalam Quran ada ayatnya, ada Pangkihu ma thaba lakum minan nisa masna wa sulasa. Itu perintah dalam Al-Quran. Nikahilah olehmu wanita yang kamu suka 2, 3, 4. Allah ta'dilu pawahidah. Apabila anda bisa berlaku adil, kalau tidak bisa cukup dan 1 gemual CF. Ini Quran yang ngomong sesuai dengan fitrah.
Kalau Quran mengatakan haram bagi pemeluk Islam terutama kiai untuk menikah, saya akan bikin pernyataan ke MUI untuk keluar jadi kiai. Ripuh Wak, nggak bisa. Fitrah manusia itu menikah. Kita punya perabot nggak dipakai, mubadir. Nah, artinya berarti Quran sesuai dengan fitrah. Yang kedua, Al-Quran tidak terkontaminasi oleh campur tangan manusia. 30 juz, 114 surat 114 6.666 belum beres. 6.666 ayat, semua murni firman Allah Subhanahu. Pertama dibukukan waktu zaman Khalifah siapa? So? Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar. Mulai dibukukan Al-Quran waktu zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin, karena waktu itu Sayyidina Utsman melihat para sahabat banyak yang wafat, sedangkan waktu itu kan belum ada satu buku kitab nama Al-Quran, baru berupa lembaran-lembaran mushaf saja, baik yang ditulisan kulit unta, di batu, paling banyak di hafalan hatinya para sahabat. Sayyidina Utsman khawatir kalau para sahabat meninggal, kalau batu hancur atau hilang, kalau kulit hancur atau hilang, maka Al-Quran pun akan hilang. Maka Sayyidina Utsman berinisiatif mengumpulkan ekslemper mushaf Al-Quran, maka jadilah seperti Al-Quran yang kita baca hari ini. Alhamdulillah, sudah bisa baca ayat Quran. Bagus. Jangan sampai lulus SMP belum bisa baca Quran. Jangan sampai lulus SMA belum bisa baca Quran. Jangan sampai lulus SMK belum bisa baca Quran. Jangan sampai lulus sarjana belum bisa baca Quran. Saya banyak teman yang lulusan sarjana agama, dites baca Quran pagujud. Why? Kenapa terjadi? Jadi ada yang lebih penting, skill, kemampuan, belajar. Long life education, terus belajar. Jangan merasa diri sudah bisa. Cicing, jangan tutut-tutut. Mari kita belajar, sama-sama belajar. Tajwidnya pelajari. Udah belajar tajwid, naik ke ini, ke apa? Ke lagu. Kayak yang tadi itu. Kalau pakai lagu pan enak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya pakai pakai nada. Sok sholawat sadaek-daek atau adan sadaek-daek, jangan pakai seni. Adan subuh. Allahu Akbar. Kata jamaah, wah wong edan. Tawak. Kan ngebangunin sahur juga beda-beda ya. Kalau di kabupaten ini kota, kamu tinggalnya di kota, di kabupaten. Wow. Kota. Kalau di kota biasanya paradigmanya sudah lebih rapih lagi. Kalau di kabupaten karena banyak aki-aki, maka itu yang kita perdayakan. Daripada waktu subuh jempling, maka aki-aki yang eksis. Syaur. Nggak tahu kalau di Kota Madia sama nggak? Opa. Nah di Kota Madia mah begitu. Sahur.
Mulai ada perubahan gitu. Harusnya nih anak-anak muda ngebangunin sahur jangan bikin onar. Saya nggak setuju juga lihat anak-anak muda urakan di jalan pakai mobil pakbu wow sia sholat henteu puasa henteu. Yang bagus itu ngebangunin sahur, baca Quran, tadar. Tenang. Mungkin ini baterainya sudah, tapi masih bagus kok. Kenapa ya? HS. Kamu ngerti HS sayang? HS itu iya, Bobo, benar. Baik, sampai di mana tadi? Ya, sampai di sini. Mau nanya nih sama adik-adik, mau nggak nanti kamu punya ilmu yang bermanfaat? Sukses masa depan. Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Calon camat, calon bupati, calon gubernur. Nasib orang gak ada yang tahu. Ini pasti calon ibu rumah tangga. Ya walaupun cuma ibu rumah tangga, tapi kan justru pendidikan ibu rumah tangga yang harus lebih bagus, karena mereka akan mengurus anak-anaknya. Kalau emaknya bodoh gimana anaknya? Betul? Ibu gitu. Pendidikan itu sangat belajar. Nabi aja belajar Iqra. Walaupun waktu itu belum ada fakultas, belum ada pendidikan formal, tapi Nabi sudah belajar Iqra. Dan yang ngebimbingnya bukan dosen, bukan rektor, tapi langsung Allah Subhanahu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. La ilaha Muhammadur. Pendidikan ini sangat penting. Saya nggak setuju kalau ada yang bilang luhur-luhur teuing sakola manu penting mau bisa baca jeung nulis. Ini pikiran yang sempit. Ini pikiran hasil penjajahan Belanda. Dulu waktu zaman penjajah Belanda, perempuan gak boleh sekolah tinggi, hanya laki-laki, itu pun dari kaum bangsawan. Maka berdirilah seorang wanita hebat namanya Raden Ajeng dan Raden Dewi Sar. Dua macan ini ditambah sama Cut Nyadin, Cut Mamei, Cut Merisha. Mereka berjuang. Jangan begitu. Wanita juga makhluk Tuhan yang paling seksi. Mereka juga punya hak belajar. Mereka punya hak kanon. Punya hak untuk menimba Maka sekarang terbitlah Eman, hak asasi manusia. Sebetulnya itu namanya Eman. Abah mangga. Emansipasi ya, atau kita diblunderkan saja jadi eman. Sebelum ada hak asasi manusia 14 abad yang lalu, Nabi kita Muhammad sudah mengangkat derajat kaum perempuan. Ayo kita belajar sejarah yuk. Woi, belajar sejarah yuk. Yuk, mana? Zaman itu zaman kebobrokan, zaman kebod. Waktu itu, wanita dilahirkan hanya untuk melahirkan. Bayangin guys, dilahirkan hanya untuk, nasibnya menyedihkan, nasibnya memprihatin. Bahkan laki-laki zaman jahiliyah, maaf,
sebelum Islam datang, sebelum Nabi diturunkan, laki-laki zaman jahiliyah itu kalau nikah seenake dewe, sangeunahna sekali nikah 100 200, bayangin. Tapi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, turun ayat itu, apa kata Nabi? Cintailah kaum wanita, hormatilah kaum wanita, hargailah kaum wanita, karena mereka bidadari syurga. Oh, Nabi itu, Nabi, woi. Jadi yang angkat derajat kaum perempuan itu bukan Lady Gaga. Yang angkat derajat kaum wanita itu bukan artis-artis barat, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berjuang selama 23 tahun. Berapa? 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. 2 periode kenabian ini Nabi bisa sukses. Itu ada campur tangan seorang wanita yang luar. Siapa ya? Siti Khadijah Al-Kubra, wanita bangsawan Quraisy, cantik, kaya, janda, cantik, ini lagi jadi idola ini, cantik, kaya, itulah Khadijah Al-Kubra, setengah kota Mekah milik Siti Khadijah. Mah, mama, ba, setengah kota Mekah milik Siti, sultannya sultan. Waktu nikah usianya 40 tahun, Siti Khadijah itu usianya 40, tapi kecantikannya mengalahkan wanita umur 17 tahun. Masya Allah. Di Sukabumi ada nggak modal begitu? Wah, di kita mah 30 tahun aja rungkad akibat kurang mod. Nah, inilah para bapak-bapak yang harus kita perhatikan. Kalau istri mau cantik, kasih modal yang gede. Coba lihat, kenapa istri kiai cantik-cantik, kenapa istri pejabat cantik-cantik. Modal. Untuk kamu calon suami, nanti kalau sudah punya istri, nanti kan kata Pak Kepala tadi, jodoh itu nggak ada yang tahu. Walaupun kamu nggak mau, tapi kalau sudah ketentuan Allah, keluar dari sini kamu kawin, kamu nikah, bayana kamu harus rena, harus berani mengambil resiko menjadi pemimpin, menjadi ibu dalam rumah tangga. Jangan sakiti kaum wanita, oke? Cintai mereka, sayangi mereka seperti ibu kita menyayangi kita. Karena itulah kasih ibu sepanjang, kasih bapak sepanjang. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang, hanya memberi menyinari semua. Menyinari dunia. Ye, tepuk tangan. Oke, juara 1 dimenangkan oleh grup Mak-mak Slebeo. Jadi begitu. Kulila jam 5 itu. Waktuku tuh begitu lama ya. Seperti penantianku kepadamu. Iya. Ini kata-kata indah guys.
Jangan lupa hari ini kita bukbek. Iya, kalau yang viralnya itu kan bukber, buka berang, buka bersama. Tapi emang bisa buka bersama? Enggak. Yang benar itu bukbek. Jadi begitu Allah, wah, itu namanya bukbek. Karena kadang sudah terkenal bukber, ya jadi di mana-mana terkenalnya seperti halal bihalal. Itu di negara lain nggak ada, hanya ada di Indo. Di Arab nggak ada acara halal bihalal. Kemarin waktu di Turki sama di Hadramaut Yaman nggak ada halal bihalal. Di sana itu yang ada kambing guling, onta guling. Kalau di kita kan kebanyakan guling-guling. Ketika mau lebaran duit pasti kita guling. Tapi itu bukan tujuan. Tujuan kita Ramadan, saum untuk mendapat gelar Idul Fitri. Aid itu kembali, Fitri itu kepada kesucian, kepada Fitri. Jangan ke Imas, ke Nunung, jangan. Inungna pasti Bu Nunung tuh. Mana seri. Tapi kembali ke kepada kesuci seperti bayi yang baru lahir. Darus, traweh. Traweh enggak? Traweh bagus. Coba Aan nanya, di kampung kamu, di rumah, di sana, di tempat kamu, traweh imam yang laris, yang cepat, yang lambat? Oh, akur. Berarti kita masih berada di wilayah negara Republik Indonesia. Karena di negara kita yang berlaku itu yang gancang. Ketika ada imamnya lambat, dapat dipastikan pengikutnya cuma 3 orang, kohkol, bedug, dan pasaran. Tapi jangan sampai sholat kita menjadi rusak. Boleh baca Quran cepat, boleh gerakan cepat, namanya juga sholat sunnah. Nabi membolehkan cepat, tapi jangan sampai Amin. Apa ini? Ini fenomena yang kurang baik. Yang bagus itu kan sesuai dengan ilmu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dhalin. Itu sedang tuh. Kalau imamnya aki-aki, Allahu Akbar, Bismillah. Mual asup di Indonesia mah. Tapi jangan terlalu cepat juga, kasihan makmum. Aki-aki terutama. Kalau terlalu cepat jantung kena. Terlalu lambat dengkul nggak kuat lama. Banyak sekali ya kejadian-kejadian lucu di bulan Ramadan ini. Disebutnya aneka kejadian lucu lah. Dari mulai pembagian takjil sampai taraweh, sampai yang dibangunin sahur, masya Allah. Hai ibu bapak, oh iya, itu lagi viral tuh. Kalau ngebangunin sahur begitu di rumah. Hai ibu bapak, Ateka sahur, Ateka sahur, Ateka sahur. Hai ibu bapak, sahur. Ini pasti Sukabumi kota ini. Udah beli baju lebaran belum? Belum? Yang udah selamat berbahagia. Yang belum,
Yang belum silahkan di WA ke nomor A. Kebetulan saya Ustadz terlanjur kaya dan memang harus kaya. Umat Islam itu kalau bisa harus, jangan dibalik, yang kaya marah orang luar. Kita yang harus kaya agar bisa ngebantu agama. Bantu agamamu dengan hartamu, dengan ilmumu, dengan tenagamu. Kan hari, maaf ya, bisa bangun pesantren, gak perlu minta-minta. Bisa sekarang santri di rumah, makannya, bajunya, kitabnya, yang tanggung tuh ada 20 orang santri, santriat, alhamdulillah. Ya dari mana? Dari Allah. Hartanya dari kita mah cuma syariat saja. Pak Kepala itu kan cuma syariat saja jadi ASN. Rizki mah dari Allah, sesuai dengan tingkatan pendidikan. Orang bodoh nggak akan sama dengan orang maka jangan mau jadi orang sekolah yang tinggi, ngaji, belajar, malu bertanya sesat di jalan. Oke, kita nyanyi lagi. Mau lagu apa? Ada santunan ya Pak Kepala? Ada santunan nggak? Udah belum? Santunannya? Oh udah tadi ya? Oh tadi udah baralik soalnya anak-anaknya. Tadinya mau nggak apa-apa walaupun mereka sudah pulang. Kalau kita punya, mari kita menyantuni sesama. Harta yang kita simpan itu semua akan kita tinggalkan. Harta yang abadi yang kita infakkan sebagai bekal hari Gak ada orang yang hidup abadi. Rumah mewah ikut dikubur nggak? Mobil mewah yang belum lunas ikut dikubur? Enggak. Istri yang cantik yang dulu pernah berjanji di bawah pohon pisang, sungguh aku nggak bisa hidup tanpamu, itu hanya modus belaka. Semua akan kita tinggallah kita sendiri di alam barzah mempertanggungjawabkan. Maka untuk para wanita, jadilah bidadari-bidadari surga. Walaupun tidak bersayap tapi berhijab, nanti menjadi wanita-wanita solehah, calon-calon penghuni surga. Hafal lagu bidadari surga enggak? Hafal tuh? Oke. Itu Kang Yudi coba lagu bidadari surga yang almarhum Ustadz Jepri lagi viral lagi ya. Ustadz Uje, Allahumma gfir lahu warhamhu. Mudah-mudahan almarhum Ustadz Uje di alam barzahnya ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral lagi lagu-lagunya sekarang, ceramah-ceramahnya. Anaknya juga lagi naik lagi tuh, Abizar. Alhamdulillah. Coba bidadari surga. Yuk bareng-bareng yuk. Setiap manusia punya yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Masya Allah. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat Masya Allah, dari kejahatan. Tuhanku merestui, dijadikan engkau istriku. Engkaulah semua dari surgaku. Masya Allah.
mudah-mudahan semuanya jadi calon-calon berada di surga ya, di dunia maupun di akhirat, amin. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat dari kejahatan, Tuhanku merestui dijadikan engkau. Sekali lagi, hatimu tempat dari kejahatan, Tuhanku merestui itu dijadikan engkau. Engkaulah semua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Semua bidadari surgaku. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Jadi Setiap Pak Guru bisaan ya. setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri, perhiasan dunia. Tarik, tepuk tangan buat istri-istri soleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan, perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri saleha, perhiasan dunia. Masya Allah. Gusti meniliur sirah. Silakan buka ya. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati,
yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Semua. Setiap keindahan yang tanpa oleh, itulah perhiasan, perhiasan. Namun yang paling di antara hanya istri, istri yang saleha. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri saleha, perhiasan terindah. Hanya istri yang Abah saya Abah suantun Abah. Coba pangagotongkeun pi orang naik. Hayu Pak Haji. Urang ngalang. Ih, kasep dak bager dak. Hanya istri solehah calon penghuni itu. Tapi hari istri mah tergantung dibawa oleh suami, ya punya. Jangan mimpi ingin punya istri solehah kalau suaminya kurang ajar. Jangan mimpi ingin punya istri cantik kalau kurang modalnya kurang. Jangan mimpi ingin punya istri solehah kalau suaminya nggak pernah sholat eling umat eling ayo orang berjamaah sholat esdu kewajiban urang keur di dunia pibekelen urang jaga aki-aki salawatan beri nunutan di juru reup sare ling-ling ngedengi adan Allahu Akbar gep kana cai Allahumma laka syumtu wa bika amantu arek buka. Aya pengumuman dina TV selamat menunaikan ibadah salat subuh. Har buka henteu syaur henteu dasare wae kaliwat. Walaupun ada hadis yang mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, tapi dari HS wae mah bagi orang iman, bagi orang muslim itu semuanya jadi ibadah. Ayo nyanyi. Ini ibadah itu di mana-mana ada. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi. Tidak ada yang sia-sia. Kita duduk di sini jadi ibadah. Kita bukbek jadi ibadah. Kita sahur. Sahur tahu? Singkatan sahur apa? Sarapan khusus Ramadan. Yang belum tahu tuh inget-inget. Sahur. Sarapan khusus. Yang mau denger rekaman AA tuh yang bilang sahur setiap jam 3 saya bangunkan lewat IG. Silakan di follow di IG AA Roma Muda. Nanti aku follow back, kecuali anu eueuh profilan dihapus koy. Nanti dibangunin jam 3. Hey, sahur. Bangun. Sahur. Bentar lagi kita lebaran, guys.
Mama kenapa mah? Wah coba awas orang ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Tapi sehat sih nggak apa-apa. Lebaran bentar lagi. Sekarang tanggal berapa? Ramadannya 22. Ya 23. Ye, seminggu lagi kita lebaran. Mudah-mudahan ini bukan lebaran terakhir. Ini bukan Ramadan terakhir. Kita berharap tahun depan kita bisa kembali menikmati indahnya bulan Ramadan. Maka yang belum full tadarusnya, yang belum full tarawehnya, yang belum full sodakohnya, ayo mumpung masih ada waktu, anggap ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Anggap ini Ramadan terakhir dalam kesempatan kita. Bagaimana kalau besok kita sudah mati? Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba, air mata dalam duka tak merubah ceritanya, hanya hening dan berjuta tanya dalam pasrah, dalam tenangkanlah, tenangkanlah jiwa yang mengeluh saat penuh. Bila masa kereta datang, semua air sahur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan berkah Ramadan nanti di akhirat kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lama amat Gusti sakulilah itu. Sabarapa guru? 15 menit lagi kita akan bukbek. Sok silahkan dibagikan itunya apa takjilnya. Yang AA jangan lupa taruh di hareup di sini teh sama udud. Pak Guru boleh udud? Oh iya. Aduh. AA kan punya pesantren namanya MU. Bukan Manchester United. MU itu Miftahul Ulum. Disingkat Markas Udud. Alhamdulillah. Saya tinggal di Parung Kuda. Ada orang Parung Kuda? Mungkin ada yang punya saudara di sana. Nah, nanti kapan-kapan bukbek di Ayu, mau nggak? Kapan-kapan yuk. Tapi jangan hari ini. Kamu jangan bawaan, nggak usah. Aku siapin nanti di sana buat makan itunya. Mudah-mudahan satu saat lah bisa silaturahim lagi ya. Ada waktu 15 menit lagi dan itu rujak cincau. Hah? Oh itu rujak bancet. Silakan dibagikan. Ya oke, kita nyanyi lagi lagu berikutnya. Keramat. Ustadz Syihab, dia.
manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Saya minta bapak guru, ibu guru yang bisa coba maju bantuin. Capek, bantuin. Mana sini mah, guru mah. Ekalan ke dia. Mbak, guru. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Pak Haji, alhamdulillah. Masya Allah. Ridho ilahi, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Acara buka bersama SMK PGRI Kota Sukabumi bersama Aroma Muda. Masya Allah, ajib, luar biasa. Butuna Karnasep, Garulis, PGRI keren. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Oke, 17.46 menit. Kita masih punya waktu. Lila keneh geuning. Lapar. Oke. Ada yang mau duet?
Siapa yang bisa nyanyi duet? Jangan laki-laki, merang. Coba perempuan, ada yang bisa duet? Coba, silakan naik ke panggung. Mama, saha? Oke. Kalau tidak ada, saya nyanyi lagi terakhir. Karena kita sedang menahan lapar. Sebuah lagu, lapar. Dari batu ke hati, hai para hartawan, sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Oh, tidakkah kau dengar jerit rintihan orang yang lapar? Oh, itukah hatimu untuk merasakan jangitnya lapar? Lapar, 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 lapar. Oh, oh, coba kau dengarkan jerit tangisan orang yang lapar. No. Lapar, lapar. Apa kalian semua lapar? Oke. Itu harta yang kau miliki, hanyalah titipan ilahi. Itu harta yang kau miliki, tidak akan kau bawa mati. Sampai hatimu membiarkan mereka yang lapar. Sampai hatimu membiarkan mereka yang kelaparan. Oh, tidakkah kau dengar jerit tangisan orang yang lapar? Berapa menit lagi? Asa kulilanya 17.51. Dalam waktu 4 menit lagi kita akan masuk ke acara bukbek. Silakan dirapihkan tajilnya, tidak usah pas saya. Nanti selesai makan-makan langsung sholat di sini, di sini. Jadi nanti selesai bukber, silakan ambil air wudhu, kita langsung sholat berjamaah. Karena kalau di nanti suka wararega, oke? Selesai bukbek langsung ambil air wudhu, kita sholat berjamaah. Setelah itu baru kita membubarkan diri dengan udud. Udud, jangan lupa udud, Syekh, udud. Oh iya, nuhun. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada semua rekan-rekan dari guru dari PGRI. Kebetulan guru saya juga dari PGRI, Bapak Haji Supadna, tinggalnya di Caringin. Itu beliau guru AA dari Caringin. Pastilah orang PGRI pasti tahu beliau. Dulu almarhum Bapak Haji Idang itu paman
luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa ketemu lagi, kalaupun tidak di dunia nanti di surga. Karena sudah lapar sehingga sudah gua randeng. Itu saja yang dapat saya sampaikan. 2 menit lagi kita akan bukbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.